Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Prof. Eri, Pak Dr. Muhammad Said, ya, PMC, terus Pak Takwa, serta Bapak Ibu sekarang ada Prof. Umi nih ya. Prof. Umi, sehat Prof. Umi? Ada Pak Sandi, Alhamdulillah, Prof. Beni. ya, ada Teh Ismi, ya. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan nih. Biasa kalau puasa cepat ngantuk gitu ya. Dan ini acara perdana nih untuk bidang klaster SDM ya, tentunya untuk kebaikan kita semua. Namun sebelum saya buka acara, ya mungkin teman-teman infonya lebih cepat gitu, tapi saya berharap bagi yang lain mungkin insya Allah ini akan menjadi bermanfaat insya Allah ya. Saya ingin coba sedikit share, izin Prof. Eri, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini saya coba sampaikan beberapa hal barangkali yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya gitu. Yang kalau sudah mengetahui, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, di sini hal-hal yang saya ingin sampaikan, beberapa hal yang perlu kita cermati terkait penelitian ya, tentunya penelitian yang didanai oleh melalui hibah atau dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, di Dikti itu ada dua teman-teman, jadi ada DRTPM, ada DA-PTV ya. Nah, itu untuk perguruan tinggi vokasi dan sebagainya ya. Nah, ini adalah barangkali saya lihat ekosistem penelitian itu seperti apa, ini nggak boleh lupa nih. Jadi bagi teman-teman rasanya ini nggak boleh lupa. Jadi ekosistem penelitian secara umum pasti ada pelakunya ya. Dan di sini pelakunya pastinya ada mahasiswa dan tentunya ada juga peneliti secara umum gitu. Dan kemudian ini terkait dengan masalah. Jadi penelitian itu kan menyangkut masalah ya kan. Jadi penelitian dilakukan masalah. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan KKNI, maka tentunya kita harus berpikir juga masalahnya adalah masalah level 5 atau masalah level 9 gitu ya. Nah, ini juga nanti metodenya juga terkait dengan ruang lingkup, apakah dia D3 atau S3 atau memang peneliti. Ya, ya tentunya kalau luarannya pastinya adalah prototipe, ya, paten, publikasi, dan sebagainya. Dan diharapkan juga supaya Pak Jokowi kalau kemarin nyindir-nyindir itu nggak cuma sekertas gitu ya. Harapannya keluarannya adalah sesuatu yang dapat bermanfaat dan juga bernilai ekonomis seperti itu, atau siap hilirisasi. Dan semuanya nggak akan terjadi kalau dalam penelitian itu kalau nggak punya dana atau juga sarpras ya. Tentunya ini menjadi ekosistem kita yang perlu kita cermati. Nah, tentunya kalau di bidang informatika dan komputer, syarat pelakunya juga perlu kita perhatikan. Yang jelas suka dan mau baca ya. Kalau udah nggak mau baca, mendingan nggak usah jadi peneliti, kata orang gitu ya. Karena dasarnya semua membaca ini. Mencari sesuatu hal yang baru, skill pemrograman pasti ya, yang juga pengetahuan hardware atau matematik diskrit. Nah, ini kira-kira secara umum ekosistem seperti ini. Dan kemudian ini ada mungkin teman-teman sudah punya semua buku ini ya. Jadi dia sudah mengeluarkan Dikti maupun Dirjen Vokasi sudah mengeluarkan buku baru ya. Jadi Maret 2023 ya, tentang panduan penelitian dan pengaplikasian masyarakat maupun panduan pengelolaan ya. Jadi ada dua buku baru dari kementerian, baik dari Dirjen Dikti maupun Dirjen Vokasi ya. Kemudian di sini juga kita lihat modelnya seperti apa. Semua nanti kalau kita terbiasa dengan dana hibah, pasti sekarang masuknya melalui sistem BIMA tadi, ya, melalui sistem BIMA dan seterusnya. Dan itu lengkap di sini ya. Jadi dari buku ini saya perhatikan semua syarat-syarat maupun panduannya sudah lengkap sekali, ya. Dan kemudian di sini kita lihat, nah ini yang penting, ada model kira-kira penelitiannya seperti apa ya. Ada penelitian skema penelitian dasar, kemudian ada skema penelitian penerapan maupun skema penelitian pengembangan ya.
di sini ada TKT1, Recording in TKT2. progress. TKT ini artinya adalah tingkat kesiapterapan teknologi ya, kesiapterapannya. Nah, di sini juga TKT1 sampai TKT3 itu terkait dengan pendidikan dasar, dan sini pendidikan dasar itu boleh dikatakan menyangkut penelitian fundamental, penelitian kerjasama, penelitian pasca sarjana, dan seterusnya. Dan juga ada kajian kebijakan strategis. Nah, ini sifatnya juga berbeda-bedanya. Jadi di sini kita lihat menyangkut kompetitif nasional atau sifatnya penugasan. Nah, di sini kita lihat kalau keluaran pastinya evaluasinya nanti terkait dengan luaran wajib ya, skema baru dari dikti dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh, jadi pengusul, dilihat dari pengusulnya maka kita lihat, dan ini sangat tergantung dari klaster dari perguruan tinggi. Ya, jadi klaster perguruan tinggi posisinya ada di mana gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau lihat klaster perguruan tinggi itu ada mandiri, utama, madya atau pratama maupun binaan, maka kita bisa lihat dari klaster ini mana saja yang boleh dilakukan gitu. Seperti contoh kalau madya itu hanya terbatas misalkan tidak bisa, misalkan untuk kebijakan strategis nggak bisa ya. Jadi kajian kebijakan strategis madya sudah tidak bisa. Sementara kalau dia sudah mandiri maupun utama dia bisa melakukan seperti itu ya. Nah, ini kalau penelitian, dan juga kalau untuk PKM juga sama. Jadi perguruan tinggi kita ada di mana gitu ya. Apakah perguruan tinggi kita ada di mandiri, utama, madya maupun pratama maupun binaan ya. Nah, ini juga ketentuan dari buku tadi, ada ketentuan umum program penelitian dan seterusnya, nanti teman-teman bisa baca ya, dan seleksinya seperti apa. Ini penelitian fundamental, jangka waktunya, terus TKT-nya, kemudian luaran wajibnya dan seterusnya. Jadi lengkaplah dari buku tersebut ya. Nanti saya harap nanti teman-teman bisa download di Dikti ya, kedua buku tersebut ya. Kemudian juga kita lihat lagi adalah menyangkut luaran, misalkan yang paling tinggi itu misalkan luaran wajib, misalkan terkait dengan apa ini? Terkait dengan hilirisasi ya. Luaran wajib adalah prototipe, naskah kebijakan dan seterusnya. Kemudian juga ada menyangkut napan kepakaran. Nah, ini keluarannya misalkan adalah satu artikel di jurnal internasional terindep terusnya. Nanti teman-teman semua bisa membacanya ya dari buku tersebut. Ini rangkumannya seperti ini. Dan juga TKT, nah ini juga cerita sudah lama sekali menyangkut TKT ini adalah sudah dicanangkan mengukur tingkat kesiapan ini ya. Jadi untuk mengukur penelitian kita itu tingkat kematangan seperti apa gitu ya. Dan di sini kita lihat ada skala 1. Kalau skala 1 itu menyangkut prinsip dasar teknologi diteliti dan dilaporkan. Kalau misalkan skala 2 itu formulasi dan konsep dan atau aplikasi teknologi dan seterusnya. Nah, ini kita gambarannya, maka semakin ke atas itu maka siap hilirisasi atau riset pengembangan ya. Sementara kalau riset terapan itu biasanya antara 4 sampai 5 ya. Jadi TKT-nya 4, 5, 6 ya. Sementara kalau riset dasar itu adalah TKT 1, 2, 3 ya. Nah, ini secara umum. Ada lagi kalau misalkan dari buku panduan tadi itu terkait dengan TKT software ya. Ini nanti berbeda, tapi prinsipnya sama 1 sampai 9, cuma bahasanya aja berbeda ya. Misalkan di sini demonstratif prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi. Ini kalau terkait dengan TKT software. Ya. Kemudian di sini pastinya adalah kalau bicara evaluasi, maka di sini evaluasinya adalah pasti jurnal internasionalnya ada apa enggak luarannya gitu ya. Jurnal nasional terakreditasinya ada apa enggak, buku ajar dan seterusnya ya. Kemudian haki, teknologi tempat guna dan seterusnya. Kemudian topik, nah ini yang penting juga topik. Kalau kita melakukan penelitian, ini saran saya adalah kita juga memperhatikan apa yang disebut sangat terkait dengan apa. Kita juga memperhatikan profil prodi kita gitu ya. Jadi topik, tema skripsi, tesis, penelitian harus mengacu dan merujuk profil lulusan prodi. Dan juga kalau ada peminatan atau juga kelompok riset juga harus memperhatikan peminatan prodi. Dan yang terakhir juga harus dengan sesuai atau merujuk ke
RIP, Rencana Induk Penelitian Perguruan Tinggi, atau RIP, Rencana Induk Penelitian dari fakultas. Ya. Jadi kalau bisa tidak boleh keluar dari tiga hal ini, gitu ya. Jadi harus mengacu dan merujuk ke profil lulusan, peminatan maupun RIP perguruan tinggi. Ya. Kemudian juga tren permasalahan juga kita bisa lihat. Biasanya kita memperhatikan dari link-link yang berikut ini, ya, bisa tren masalah. Biasanya dari mana ini, dari ACM maupun dari arsip.org dan seterusnya, ya. Kemudian di sini ada datasetnya dan sebagainya, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian acara webinar hari ini resmi saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan manfaat dari acara kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Profesor Ahmad Beni Mutiara atas sambutan dan paparannya. Acara selanjutnya adalah foto bersama sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya. Mohon berkenan untuk memfoto para audiensnya, Pak Saiful. Halo, Pak Saiful. Kalau enggak, Mbak Cici bisa dibantu, Mbak Cici? Pakai gaya nggak nih? Pakai gaya nggak? Oh. Gaya Optikom mana? Oke, bisa dimulai Mbak Cici untuk memfoto para audiens. Maaf Bu, tadi ada gangguan jaringan. Mohon izin Bapak Ibu, tadi mohon maaf tadi jaringannya agak ini. Saya izin untuk foto. Ini ada 6 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Oke, bentar. Kita mulai masuk ke slide yang kedua. Bentar Bu, maaf. Oke. Slide kedua. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Masuk ke slide ketiga. Slide 3, 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita masuk ke slide keempat. Satu, 2, 3. Kita masuk ke slide 5. 1, 2, 3. Dan terakhir kita masuk slide ke-6. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semuanya sudah saya screenshotkan. Terima kasih banyak Pak Saiful. Untuk memasuki acara inti akan dibawakan oleh para narasumber dan dipandu oleh moderator Bapak Wahariguna ST.Com PhD. Untuk Bapak Dr. Takwa dipersilakan untuk memandu acara ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ismi atas waktunya. Rekan-rekan semuanya, izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Bapak Profesor Beni Mutiara, Pak Sekjen, Pak Dr. Husni, ada kedua pembicara kita, ada Prof. Eri dan Dr. Said. Selain itu juga di sini ada Prof. Umi, ada Pak Bambang, Prof. Dwiza, ada Pak Sandi dan teman-teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi nanti. Yang pertama nanti akan kedua narasumber kita akan memaparkan beberapa materi perihal diskusi kita pagi hari ini ya, tentang hibah. Kemudian nanti setelah 30 menit kurang lebih, kedua pembicara kita akan presentasi memaparkan materi yang mereka telah siapkan. Sesi berikutnya nanti akan kita adakan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu ada dua bentuk, nanti ada yang live, yaitu dengan raise hand, yang kedua dengan nanti bisa bertanya melalui chatting room gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada sesi pembicara pertama. Ada di sini ada Prof. Eri ya, yang akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Materi pertama, sebelum beliau menyampaikan materi, saya akan bacakan short biografinya beliau. Prof. Eri pendidikan doktornya di tahun 2005, menamatkan doktornya di bidang informatika elektronika dari Prancis. Tahun 95 menamatkan magister sistem informasi dari Universitas Gunadarma. 91 beliau lulusan sarjana elektronika dan instrumentasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Profesi yang digeluti beliau adalah pengelola program doktor teknologi informasi Universitas Gunadarma. Selain itu, kegiatan yang dilakukan beliau, asesor BAN PT, reviewer penelitian nasional, reviewer BRIN, asesor WKD, dan anggota Majelis Akreditasi LAM Infocom. Keanggota profesinya banyak sekali, dari Aptikom pusat dari 2015 sampai 2026 ini ya. Juga beliau juga pengurus IPKIN, anggota IEEE, anggota ACM, anggota Mentor Grafis, dan juga pengurus Indosize. Publikasi beliau, Scopus H-Index-nya sudah mencapai H-Index 10, Google Scholar-nya H-Index 12, WOS H-Index-nya 4 gitu. Track record penelitian beliau banyak sekali. Ini saya singkat, ada at least ada 10 ya, dari tahun 2009 sampai 2022. Ada hibah bersaing, ada kompetensi nasional, ada KLN, ada rapid, ada terapan UPT, kemudian ada terapan, ada PDD, dan seterusnya. Ini berbagai macam, karena setiap dalam berapa tahun sekali berubah-berubah ya, ada yang terapan dan sebagainya, ada dulu PKLN, ada KLN dan seterusnya. Oke, kepada Prof. Eri, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Takwa ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya dalam webinar ini. Jadi memang webinar ini kita adakan mendadak karena kita mengingat bahwa hibah ini waktunya juga pendek ya, mungkin nanti Sabtu terakhir itu 9 April. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum menyiapkan ini bisa disiapkan, masih ada 8 hari lagi ya. Dan ini alhamdulillah ya, pesertanya lumayan banyak, yang menyertai di atas 250, cuman yang hadir di sekitar 150-160. Jadi sudah bagus, karena mengingat ini hal yang penting, karena di dalam hibah tahun ini banyak sekali perubahan ya dibandingkan ya dulu pakai sim lintas mas sekarang. Kemudian yang paling
penting itu syarat untuk pengajuan. Kalau dulu berat ya, misalnya indeks Scopusnya harus minimal 2, tapi sekarang ini pokok SITA skor overall. Jadi rata-rata sih 150 ini bisa mengajukan. Jadi sehingga peluang semua dosen ini bisa mengikuti. Ya. Tak lupa terima kasih yang terhormat nih Prof. Beni sebagai ketua Aptikom dan teman-teman pengurus ya, pengurus ada seksian, ada nanti Pak